Jianglan, ini adalah selebaran. Ini adalah misi ranking S dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Pertimbangkan dengan matang sebelum melanjutkan. Jika ada pioner yang kuat, dapat diandalkan untuk bekerjasama masih belum terlambat untuk mendapat nanti. Kan Jianglan tim jika ada 3 orang, Feng Huju. Wow, Kak Lan, tim mereka ini bukankah sangat lemah? Tidak apa-apa, jika dia adalah pioner yang pantas mendapatkan kepercayaan negara kita, dia akan datang untuk bekerja sama. Tapi kalau dia tidak datang, bagaimana? Maka kelompok pioner ini akan, kalau dia tidak datang, itu berarti waktunya belum tepat untuk ke sana. Kalian juga berpikir misi pengembalian Weather Grass Flower ini hanyalah cara untuk mengirim pioner kuat ke kematian di arena bawah. Ini sungguh menyaring. Kak Lan, kami ini pengemban petugas hampir bunuh diri untuk mengambil Weather Grass Flower. Tujuan sebenarnya kebalikannya dari yang terlihat. Ini langkah yang diperlukan untuk membangun kekuatan negara kita, negara Indonesia. Hanya dengan mengambil Weather Grass Flower kita bisa menyelamatkan lebih banyak pioner. Baik itu tulang punggung masa depan negara ataupun tidak. Di sini sang MC naik MRT Jakarta. Kakak lihat ada orang yang berpakai pedang, dia ganteng sekali loh. Oh, itu cosplay nak, cuman barang mainan doang. Ibu bisa membelikannya di pasar loak, benerkah? Oke, kata anak di sana dan ibunya bercanda mengejek sang MC. Dan rupanya di sana juga banyak wanita-wanita yang cantik. Atau mereka juga sudah gugur di medan perang, kekuatan inti top tier yang nasibnya masih sangat ironis. Di sini ada seorang kakek-kakek atau apalah yang sedang diobati. Mengamanapun, bagaimanapun kita harus mengumpulkan lebih banyak Weather Grass Flower untuk sang guru. Guru adalah satu-satunya pionir di negara Asia yang mencapai Diamond Realm. Kita harus menggunakan Weather Grass Flower untuk menyembuhkan dan membangkitkannya. Seorang kekuatan Diamond Realm di area kebangkitan Spirit Key nilainya setara dengan senjata nuklir saat ini. Mereka adalah keunggulan tentara terbesar kita dalam negosiasi dengan negara lain, baik sebelum maupun sesudah kebangkitan. Jadi meskipun kita harus mengorbankan beberapa jilan, beberapa skuad, atau bahkan lebih banyak pioner ataupun prajurit lainnya, itu tidak sebanding. Misi ini penting, tapi tubuhmu juga sangat penting, kata asistennya. Tubuhku penting? Tidak, ya sangat penting karena hidupku kembali berkat rekan-rekanku. Kamu ngomong apa? Gua sobek-sobek mulutmu juga deh. Maaf, aku tidak seharusnya berteriak padamu. Mungkin aku sedang pikirannya galau. Kak Lan, aku yang bicara sembarangan. Maafkan aku. Apa sakit kepalamu kambuh lagi? Tidak apa-apa. Belum waktunya untuk mengobati kepalaku ini. Aku teringat masa laluku bersama prajurit-prajurit itu. Aku hanya tidak apa-apa. Itu semua masa lalu ya sekarang ya. Squad Swiper evaluasi segera. Di sini rupanya Silan ini teringat masa lalunya yang kelam bersama teman-temannya di squad. Zona Peak Black benar-benar tempat yang luar biasa. Tempat kita menggembleng satu sama lain. Diolan, misi Weather Great Flower kami mengandalkanmu sekarang. Demi guru dan demi negara, demi semuanya, aku bisa menitipkan ini kepada pundakmu. Tidak, aku tidak akan pergi kapten. Ini semuanya karena salahku. Atribut kita berharap kau bisa memanfaatkanku, bukan? Kau ini bilang apa? Kau seharusnya kembali hidup-hidup dan sekarang nikmati masa mudamu. Mereka memberikan spirit power mereka padaku, tapi mereka tidak tahu bahwa kalau itu ternoda oleh darah atau jika Weather Grass Flower tidak sepenuhnya dipanen, itu tidak akan berguna. 1 jam 45 menit kemudian, sang MC pun datang di sana. Berapa kilometer lagi kita harus berjalan sih? Kakiku udah capek nih. Aku bilang bos gigi itu kalian kuat sekali. Kenapa tidak terbang sedikit saja? Spirit Key belum sampai pada titik di mana manusia bisa bebas terbang, bahkan pioner pun tidak. Di depan itu zona Peak Black. Naruhodo, rupanya itu dia tempat yang kita tuju. Diselimuti atribut kegelapan, bahkan dengan lapisan barrier ku masih bisa merasakan aura yang tidak enak di dalamnya. Kehadirannya menjijikkan, ratusan kali lebih menakutkan daripada anomali yang kita temui tadi malam. Tidak ribuan kali. Ini sungguh menakutkan. Tetap saja tenang, kita sudah sampai di sini sejauh ini. Bagus, lihat di depan. Banyak sekali orang-orang yang sedang menunggu di sana, yang sedang ingin farming.
Tak kusangka begitu banyak pioner datang. Ya kurasa bukan hanya karena hadiah yang katanya murah hati dan banyak itu, tetapi sama seperti yang kualami dengan 81 yang lainnya. Atribut kegelapan ini licik, mematikan dan penuh permusuhan terhadap manusia. Tapi sekarang ada banyak anomali atribut kegelapan di kota ini. Itu sungguh mengerikan. Benar sekali. Aku sudah menghadapi dua anomali atribut kegelapan secara langsung sebelumnya. Tetapi salah satunya adalah base mutan kelinci, menyebutnya kelinci itu murah hati. Lebih mirip dengan Raden Raksasa aja. Dan yang satu lagi adalah ular yang menggigit dengan lilin malam di pabrik. Lebih cerdas daripada base kelinci. Mereka bisa berkoordinasi untuk membuat penyergapan, bahkan sekuat hasil spirit ki nyaris dihabisi oleh mereka. Yang terpenting seperti yang dikatakan Yi, anomali sangat licik tampaknya sengaja menghindari pertahanan militer di perbatasan kota. Di sini ada barier yang menyelimuti aura ini. Kita tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, tapi sekarang anomali muncul semakin sering di kota dalam kota. Ini sudah mulai tak terkendali lagi. Apalagi banyak monster-monster liar di sana. Jadi kita harus melakukan perjalanan ini ya. Baiklah kalau begitu. Di sini banyak sekali orang-orang yang sedang ingin farming dan menuju ke dalamnya. Dan juga pionir-pionir lainnya. Rupanya ada seorang wanita yang tidak asing bagiku. Bukankah? Astaga, dia juga datang dan bawa dua gadis. Bos, ada apa? Tidak. Astaga naga. Oh, tolong jangan sampai dia menyadariku kalau aku di sini. Rupanya sang MC sadar. Kapten Su kan? Oh, iya. Itu kau rupanya. Benar-benar datang ke zona Peak Black. Itu benar-benar bagus. Sudah menerima data sinkron militer tentang Pang Yingyi. Iya. Oh, subhanallah. Siapa gadis ini? Jangan-jangan dia kakak ipar Pang Yingyi ya? Dia begitu kawaii. Luar biasa. Apakah itu sepupuku? Ini salah paham rupanya. Tentu dia cuma membantu urusanku. Kapten Su ini adalah dari Asosiasi Spirit Ki. Wow, kata sang MC menjelaskan kepada gadis dua ini yang salah dengan persepsi bahwa ada apa-apa antara keduanya. Tapi kenapa itu penjelasannya seperti lebih menjengkelkan dari yang tidak? Sekelompok bocah sok jago. Kalian ini hanyalah amatir. Pionir sekarang semuanya muda-muda, tidak ada satu-satunya sopan pada yang tua. Kalian tuh sampah nol, bahkan tidak menyapa yang lebih tua. Itu membuatku muak pada kalian. Masih main-main di sini, kau tahu ini tempat apaan? Aku harap kalian bisa saling mengandalkan di zona ini Peak Black nantinya. Tapi kenapa kau memaki-makiku? Kurang ajar, tua bangka, kata wanita ini marah-marah. Hei, jaga mulutmu tua bangka. Pak tua, kau itu tahu siapa mereka? Di sini sang MC langsung mengkodekan diri. Diem. Paman, urus saja urusanmu sendiri, nanti bisa jadi kau mati ketakutan. Kamu paham? Oh, anggotanya datang ya. Ayo kita lihat apa yang kita dapatkan dari mereka. Rupanya di sini ada juga yang pengen saling kill, tetapi dihentikan oleh militer yang datang. Rupanya itu kapten kesebelasan. Anjir, apa dia kakak Jialan? Rupanya kak Jialan ini wanita. Itu benar. Rupanya dia super seksi juga, kata orang-orang di sana. Wow, siapa sebenarnya dia? Masuknya megah sekali, kata orang-orang yang belum kenal. Dia pasti yang membuka gerbang untuk kita. Rupanya di sini Silan ini melihat kepada MC karena sesuatu hal, entah apa. Dia langsung menuju sana dan membukanya. Dengan kunci kristal yang dia bawa, terbukalah gerbang menuju alam kengerian. Semua sudah di sini. Silakan masuk dan rasakan kengerian dari dungeon ini. Tersebarlah aura menakutkan setelah dibuka gerbang itu. Gerbang terbukalah. Di sini semuanya pun ngeri sedap. Hei para pasukanku, silakan masuk dan menikmati kengerian ini. Kita bisa masuk sekarang. Satu peringatan khusus buat kalian. Water Bloom yang kalian ambil harus utuh dan tidak ternodai darah manusia. Kalian mengerti? Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, tidak ada hadiah yang akan diberikan. Kalau sudah tidak ada
Pertanyaan kalian bisa mulai. Sialan, dia tidak mau pergi sendiri. Dia hanya mengirim kita untuk menemui ajal. Dan bahkan tidak ada kompensasi sikap macam apa itu. Hah, ya sudah, ayo kita pergi. Oldeng, jangan bicara lagi. Jika kita mati mereka hanya akan melaporkan kita sebagai orang hilang saja. Kata orang tua tadi yang menghina. Para petugas licik itu akan memberikan hadiah besar pada keluarga kita begitu saja. Bukankah itu artinya mereka mengakui merekalah yang membunuh kita? Benarkah kata si tua bangka tadi? Pria parubaya itu seharusnya sama denganmu, Spirit Folkrim Olvan. Selainnya dia di antara mereka yang tutup mulut sepertinya adalah beberapa orang yang kuat juga. Meski mereka mungkin menyembunyikan aura mereka, sulit dibilang seperti itu. Yang lainnya adalah kultivator kuat dalam Extreme 2 star atau 3 star. Setiap tim setara dalam kekuatan. Sepertinya misi ini sulit. Mereka sampai mengumpulkan begitu banyak skuad pionir elit. Tunggu, para barusan itu adalah juga Spirit Folk. Kupikir auranya tidak sekuat itu. Kakalan. Absen selesai untuk eksplorasi kali ini. Extreme Drag Zone 37 Extreme 2 star, 12 Extreme 3 star, dan 3 Spirit Folk 1 star. Anomali yang terlibat dalam jangkauan misi ini dalam kesulitan kelas B sampai kelas S. Wow, bagus. Pergilah ke ruangan pengawasan. Aku sudah menyiapkan semuanya, jangan khawatir. Di sini rupanya lembah maut yang dirumorkan sangat menakutkan itu terlihat di depan mata. Apaan ini? Aroma yang menyengat dari sana tersengat sudah. Jangan menjauh. Atribut Dark Snake di sini akan mengaburkan pandangan. Jika kita berjalan bersama, kita akan terpencar dan hilang arah segera. Kalian harus hati-hati. Maaf, aku beneran tidak bisa menahan. Aku ingin muntah. Kata wanita yang berambut merah tadi. Tidak apa-apa Nona, ini hanya bau mayat busuk bercampur dengan cairan otak. Bahkan hanya kamu yang pusing itu normal. Semuanya jadi pusing. Benarkah seperti itu? Iya. Begini, bahkan orang-orang di sana itu yang mirip dengan levelmu juga muntah parah. Lihatlah. Atribut darkness secara alami membatasi pioner, kamu bisa menganggapnya sebagai polusi. Jadi, orang lemah di sini akan tersingkir seperti itu mungkin ya. Dana dalam zona ekstrim dark para anomali akan sangat aktif. Berdasarkan klarifikasi yang diketahui tentang anomali ini, anomali kelas B setara dengan pionir X-Realm, jangkauan damage mereka bisa dikendalikan. Anomali kelas A setara dengan Spirit Fork King Realm sering ditemukan di tempat dengan aura kacau atau berkumpul seperti tempat ini. Anomali kelas S, rival Farja, Realm atau lebih tinggi hampir selalu berada pada skala bencana. Tapi ingat, dalam zona ekstrim, drag atribut anomali mendapatkan peningkatan tambahan. Anomali kelas B di tempat lain bisa naik satu tier di sini. Aku tidak tahu hal itu. Ini pertama kalinya. Aku mengerti, Kapten Su. Apa kamu juga baik-baik saja? Iya, kamu belum terpolusi ya? Belum? Enak sekali. Kalian terlalu memikirkannya. Sekuatku dan aku sering mengenangi masalah serupa. Kami sudah terbiasa dengan bau-bau seperti ini. Kapten Su sudah beratrok X-Realm 3 star. Dia bisa mengontrol ini. Dan belakangan ini bekerja terlalu keras memutasi atribut airnya menjadi atribut es. Karena kita berada di pada level yang sama. Kapten Su, apa kau tidak merasakan hal yang sama denganku? Pada saat aku memasuki kabut hitam ini, auraku merosot drastis lebih buruk daripada misi terakhir. Seperti itu kah? Ini banyak master yang menghilang di sini. Bahkan elit master di atas Spirit Frog 1 star. Kita harus berhati-hati. Sial, ayo prioritaskan kita ada pada misi. Benar, bayangkan di depan mulai memudar. Ayo kita melihat lebih dekat. Kita sudah sampai nih, jangan menghabiskan energi dengan sia-sia. Mulai sekarang, aku akan menjaga kekuatanku dan berbicara sedikit. Semua orang fokus pada aura kalian. Jangan bicarakan kabut hitam mendapatkan celah. Baik, sejak masuk tubuhku, belum merasakan tidak enak seperti ini mantra itu. Memperkuat atribut matahari dan petir, keduanya menghapus kegelapan. Atau mungkin karena sekarang aku sudah mencapai Spirit Frog Realm, auraku bekerja lebih kuat di tempat ini. Di tempat lain ya, rupanya ada yang songong di sana. Jadi anomali zona ekstrim drag hanya segini saja.
Teman-teman, kita harus mengamankan Wedrot Bloom. Biarkan anak muda itu melihat kekuatan kita sebenarnya. Baik, Kapten. Bagus sekali. Kakak, serang sana. Wah, di sini pun malah tim dari sang MC menjadi muntah-muntah dan tidak berjaya. Yi, kamu baik saja. Hah, masih seorang anak kecil rupanya. Di sini sang MC mengeluarkan aura dan melapisi Yingyi, kakak sepupu. Perasaan ini kerasa pusing dan dingin menghilang. Kenapa? Digantikan dengan kehangatan bak sinar matahari musim dingin. Iya, ini adalah kekuatanku yang kuberikan padamu. Kekuatan sebenarnya dari Spirit Frog Realm. Atribut api terasa sangat hangat, langka dan maju. Sejak mencapai Arclim Tristar, aku sudah memperdalam indera aku atributku. Atribut kayu dan rumputku unggul dalam menyerap aura embun. Mutasi air ke es Kapten Su juga langka, bukan api atribut mentari. Selahku sendiri tidak menjelaskan lebih cepat, orang yang memadamkan api di gerbang utara Universitas Keng Feng dan sistem adalah aku. Hah? Tapi dua anomali tersebut berbeda, atribut mentari dan api surgawi sedikit berbeda. Hah, kamu baru saja mengakuinya. Jadi kamu sekarang memiliki 3 hektar Langka. Sebenarnya aku juga punya atribut resolusi, tapi pohon juga menjulang tinggi dalam hutan yang jatuh terlebih dahulu. Lebih baik aku menyimpannya beberapa kartu saja. Batin sang MC yang tidak mengungkapkan seluruh kekuatannya. Kurang lebih seperti itu. Oh, dan 81 ya. Kenapa? Aku belum bereaktor X-Realm Trimstar, jadi indera atributku tidak jelas. Tapi secara garis besar aku berjalan dalam jalan misi, bukan? Kakak sepupu, aku bersumpah setelah kita keluar dari sini aku tidak akan pernah menggodamu lagi. Atribut mentarimu tolong berikanlah padaku. Apa kamu bisa menghangatkanku juga? Baiklah, aku akan menghangatkanmu. Langsung ditepak pantatnya saja sama sang MC. Ceplak. Mau. Apa? Kamu berdua lakukan menapuk seperti itu? Ya, hangat sekali. Ini kekuatan yang kurasakan, kata sang gadis. Kapten Su, kenapa skuadmu tidak mencobanya juga? Sepertinya tidak buruk. Hahaha, kakak tolong berikan pada kami. Iya, jadi apalagi yang kamu tunggu? Tolong ya. Kakak, langsung mereka disuntik kekuatan anget-anget sama sang MC. Mungkin mereka minum jahe. Tidak lama kemudian ada monster yang mendekat. Waspada, ada anomali yang datang. Apa itu? Langsung saja dilaser sama Su Yuyu. 81 di depanmu. Wow, sialan. Kenapa ada beruang gede banget segede gajah? Hati-hati, itu anomali kelas A loh. Meong. Kenapa dia mengeong? Berarti itu sekali kucing. Anjir, kita kasih aja ini. Aku akan menenangkannya dengan perisai esku. Baiklah. Langsung Singgi Ngilang melesatkan kekuatannya ke dalam kucing itu. Level kulisan ini sangat tidak kuduga sesusah ini. Ini sangat menghilang. Awas, di belakang kalian ada banyak mayat, kata sang MC. Hei, benarkah? Rupanya di sini banyak sekali mayat-mayat yang hidup mengincar mereka dari dekat. Minggirlah. Perlihatkan langkahmu. Di sini sang MC mengeluarkan pedang mataharinya dan kekuatan api pun langsung melesat dari pedangnya dan membakar mereka semua. Panas, jangan membakarku, kata arwah-arwah mereka yang sedang kepanasan. Sekarang kita aman, gelombang anomali ini sudah mereda. Jangan dibodohi oleh semua mata itu hanya ada 2. Aku hanya tidak menyangka anomali di sini bisa berevolusi sampai ke titik meniru cara manusia bicara. Mungkin setelah memakan begitu banyak orang, mereka mempelajarinya, kata Fang Yingyi. Bagian yang paling lemah di antara grup ini sudah dipupuk oleh zona ekstrim drag menjadi kelas A. Tanpa Spirit Fang Realm, tidak mungkin bisa menghadapi mereka langsung seperti ini. Hanya dalam satu serangan 2 pantom base kelas A hancur seketika. Siapakah orang ini? Kata Kapten Lee. Dan untuk sekelas aku perlu beberapa ronde paling tidak untuk melenyapkannya. Jika semuanya seperti perkataan Kapten Su, maka kita harap tenang bersama. Jika tidak, aku yakin anomali mungkin bisa menyamar dan menyelinap ke tempat kita, menyerang kita saat lengah dan bisa menghancurkan kita dari dalam. Rupanya 81 tersungkur karena ketakutan. Bangunlah 81. Oke, aura operasi yang sangat menakutkan, lebih kuat dari demon kucing atau zombie, bahkan melewatkan saja bisa membakarku hingga mati. Di sini 81 karena lemas terkulai. Apa ini tekanan ranah seperti aku tidak bisa bernapas. Rupanya dari arah sana ada gemuruh yang datang. Dengarlah, bukankah terdengar seperti ombak yang seperti itu ya? Bukan, tapi itu apa ya? Bukankah ini gempa bumi? Apa yang terjadi? Lari, jangan bertarung, makhluk itu terlalu kuat.
tolong, sialan, ada hantu. Inilah makhluk yang bahkan menyebarkan keraguan besar bagi unit legendaris. Sebuah ketakutan malapetaka. Bahkan Pak Tua yang sok jago itu kabur tunggang langgang terbirit-birit terkencing-kencing. Yaitu Dark Tide. Oke, kita lanjutkan di episode lanjutannya. Jangan lupa untuk subscribe dan like karena admin sangat bahagia kalau didukung. Tolong, tolong aku. Mereka kabur terkalang-kalang dan kabut. Sangat menakutkan. Orang-orang yang tadinya sombong membanggakan kekuatannya kini pun kabur kalang kabut. Apa-apaan? Gelombang kegelapan ini hanya karena tentara reguler tidak bisa mengatasinya. Apa itu berarti? Aku juga tidak bisa. Di sini rupanya dia juga masih kepengen cowok jago. Bodoh. Semua yang ada di sini ini adalah milikku. Rupanya dia ingin menghentikannya sendirian, merasa kuat dan merasa hebat. Langsung saja melesat ke dalam kobaran api, tetapi malah dia yang termakan dan sirna di dalamnya. Sial anjir, ada yang salah. Anomali di sini menggerogotiku. Mereka bukan hanya perangkat A, bahkan bukan hanya peringkat S. Tapi aku tidak boleh membiarkan mereka menangkapku. Aku tidak boleh sinu di sini, kata sang Pak Tua tadi. Rupanya di sini juga banyak pengikutnya Pak Tua yang tersedot di dalamnya sehingga mereka sinu di tempat. Bro, lontong sayur, lontong aku. Kegelapan ini mencekik. Apakah mereka semuanya sudah tidak tertolong? Apakah kita masih bisa keluar dari sini hidup-hidup? Kata orang-orang di sana. Kapten Su, apa itu gelombang kegelapan? Benar, gelombang itu puncak dari atribut kegelapan, kekuatan korosifnya, kekuatan yang menghabiskan segalanya. Bahkan anomali yang terjebak di dalamnya tidak akan punah selamat. Tapi rencana kita seharusnya menghindari pasang naik kegelapan. Ya Tuhan, apakah ini semua orang di depan kita benar-benar musuh kita? Jadi, ini gelombang kegelapan yang pernah dirumorkan. Aku hanya belum pernah membacanya di forum. Mereka bilang itu cukup kuat untuk menghapus seluruh kota negara kita. Kata Fangxia, sepupu dari sang MC. Sepupuku, kita harus mundur dulu. Kita tak boleh gegabah untuk menghadapinya. Sementara waktu apakah bisa mungkin untuk pergi? Tidak, kita di sini dulu. Jangan panik. Barrier ini, spirit ini akan menahan energi kegelapan dalam waktu lama. Jika terpaksa, gabungan kekuatan kalian untuk memperkuat barrier, ini akan melindungi kalian cukup lama untuk bertahan hidup dari gelombang itu. Apa yang kau pikirkan? Harus kegelapan adalah atribut kegelapan yang dipadatkan itu sendiri. Dengan kekuatan kita, tidak mungkin menghentikannya. Suatu yang tua dalam spirit spring, Rain baru saja, dia tidak bisa tertelan dan bahkan sinu di dalamnya. Jadi, kenapa jika kita dipidatkan? Apakah itu akan menghancurkannya? Kata sang MC sambil mengeluarkan seluruh kekuatannya. Antara kekuatan kedua yaitu petir dan kekuatan api yang menyeliputinya. Sepupuku, hati-hati, jangan gegabah. Apakah aku mendengar dengan benar? Dia akan menghancurkan arus kegelapannya, kata Fung Yingyi. Langsung saja sang MC melesat ke dalamnya dan menembus kegelapan itu. Nampaknya itu, hei, seperti yang kupikirkan, benar saja. Anomali ini daripada mengatakan mereka hanya makhluk A yang berkembang di bawah kendali energi kegelapan. Rupanya mereka lebih seperti gabungan komposit yang tingkatkan. Rupanya di sini sang MC mengerti dari inti dari kegelapan itu. Dari B rank ke A rank, dari A rank ke S rank, dan tingkat keseluruhan anomali arus kegelapan ini adalah sebuah informasi yang dibesar-besarkan, triple S. Bukankah itu suatu informasi yang hanya fiktif belaka? Tak heran mereka bisa dengan santai menelan seseorang pionir alam pembentukan spirit tingkat atas. Rupanya Dang MC di sini dengan kekuatannya langsung membelah seluruh kegelapan itu dengan bertubi-tubi, dengan kecepatan yang tinggi, menghindari monster dengan mudah, dan melesatkan pukulan dan tebasan yang mengintainya. Biasanya bahkan dengan senjata yang ditingkatkan seorang petarung alami, pembentukan spirit akan tetap kesulitan melawan ular berengeng itu, ular ulin, dan lain-lain. Tapi di Dark Tide ini, anomali komposit A ranking langsung dihabisi dalam satu serangan. Baiklah,
Tunggu, ini terlihat familiar. Bukankah itu orang yang tadi? Rupanya sang tadi Pak Tua dimakan oleh makhluk itu dengan bulat-bulatnya. Hei, masih hidup di dalam sana rupanya. Ah, tolong aku. Anjir, dia masih merespon. Energi spiritnya belum sepenuhnya dikonsumsi kegelapan. Dasar di dalam pembentukan spirit mungkin tidak sekuat milikku, tapi dia tetap seorang kultivator sejati dalam alam itu. Dia masih punya sececah harapan untuk hidup. Baiklah kalau begitu, aku akan memanggil petir ilahi. Dengan petir itu, 100 kemurnian langsung saja menyambar makhluk itu di sana. Dia langsung terkapar dan Pak Tua itu selamat dari maut. Bagus, dia masih bisa diselamatkan meskipun hampir tidak ada yang tersisa dari dirinya. Baiklah. Regenerasi tak terbatas rupanya. Oh, itu rupanya adalah sifat darimu. Apakah itu sifat khusus anomali di atas peringkat S? Kalau begitu, mari kita coba dengan kekuatan baruku. Di sini, sang MC melepaskan sebagian kekuatannya untuk menghalaunya. Terdeteksi atribut kegelapan yang sangat kuat, atribut terlalu unik, dan ekstraksi gagal. Bahkan dalam pembentukan roh, aku masih tidak bisa mengekstrak energi gelap ini. Baiklah, seperti yang diharapkan, atribut kegelapan jauh lebih tidak bisa dari yang lain. Aku punya cara yang lebih tepat. Aku tidak bisa menghapusnya sepenuhnya dan tidak bisa menyerapnya langsung. Maka aku akan hanya mencari cara lain yang lebih mubazir. Cara efektif ini cukup memakan resiko. Sayang sekali aku tidak bisa membawa bunga putih kecilku. Dengan kekuatan keputusasaan aku bisa melawan kegelapan dengan kekuatan yang setara. Apalagi yang bisa kugunakan? Baik, benar juga. Ada sesuatu yang tepat di depan mataku. Kapten Su, pernahkah Anda melihat seperti ini sebelumnya? Pengetahuanku terbatas, aku belum pernah melihat ini. Gelombang kegelapan membeku. Di sini sang MC mencoba untuk mendekatinya. Apa ini? Dan apa yang terjadi dengan bukan pembatasan itu? Aneh. Bahkan ketika aku menghadapi rambut hantu, aku tidak merasakan kegelisahan ini. Tapi di sini tempat yang menyeramkan ini, sepupuku sudah lama di dalam. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Pembatasannya masih aktif, hanya berkedip sedikit. Kita akan memperkuatnya dengan kekuatan spirit kita. Kamu paham? Rupanya di sini Wang Yingyi dan Yung Xing ingin memperkuat pelapisnya. Lagi pula, jika seseorang seperti dia jatuh, kita semua akan terjatuh bersamanya. Seorang kultivator alam membentukkan spirit ki yang memiliki banyak atribut gila. Aku menduga kekuatan aslinya mungkin sudah menyaingi ahli pembentukan spirit bintang 3. Kami di alam kapak hantu tidak mungkin bisa ikut campur untuk menyelamatkan seorang seperti itu. Kalian mengerti? Di sini Wang Yingyi menyeramai kedua 81 dan Wang Yinggu. Antik juga. Kapten Su, kamu ahli menghumor juga ya. Di saat seperti ini masih aja bisa bercanda, ketawa kiki-kikian seperti ini. Benarkah? Rekan tim saya mengatakan hal yang sama. Apakah merasa lebih baik sekarang? Rupanya, tidak lama kemudian ada letupan yang sangat besar di dalam kegelapan itu. Dan semua orang pun tercengoh dengan kelakuan sang MC yang mengeluarkan sepertiga kekuatannya. 9 naga segel api surgawi langsung bangkitlah. Kekuatan yang meletup-letup seperti itu. Yingyi, itu sepupumu, dia masih hidup. Oh, teknik itu, teknik yang sangat langka, terlalu keren. Dan begitu banyak api naga yang keluar dari sana. Apa? Api surgawi, kekuatan penyegelan. Macam apa ini kekuatan? Ada apa? Apakah dia baru saja menyegel arus kegelapan ke dalam dantiannya? Apa yang terjadi di sana? Kata Kapten Lee. Di sini sang MC pun menguatkan kekuatannya di dalam titik dan menyegel kekuatan itu dalam sebuah bola. Dan titik ini, aku memanggil 9 naga. Keluarlah. Langsung saja dihempaskan ke dalam bumi dan bergeraklah di sana. Segel ini harus aktif terus-menerus dan aku akan mengerahkan kekuatanku ke dalamnya, kata sang MC. Dengan kekuatan ini, tentunya dia akan tertekuk-lukuk di hadapanku, kata sang MC sambil mengomel-ngomel gak jelas. Kenapa anjir? Kenapa? Ceritanya langsung selesai di saat seru-serunya. Tunggu episode lanjutannya.